warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bi qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusn illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-A'la yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita menghadirkan hati kita masing-masing untuk meniatkan diri kita di malam hari ini adalah melakukan satu sunnah dari sunnah Rasul, yaitu tholabul ilmi. Semoga dengan kita tholabul ilmi, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita, atau Allah istiqomahkan hidayah itu kepada kita. Dan semoga dengan keistiqomahan kita itu menjadikan sebab kita semuanya yang hadir ini tanpa terkecuali semuanya masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-A'la ini dengan sebab ilmu kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semuanya di akhir hayat kita mendapatkan yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada satu nasihat yang cukup ini menjadikan sebab kita ini tidak bosan. Tidak bosan ya Pak? Tidak bosan. Tidak bosan apa? Yaitu tidak bosan kita ini memang lebih harus banyak menjadi orang yang mendengar daripada bicara. Loh, kenapa? Yang pertama, sudah otomatis orang kalau banyak bicara, man kathura kalamu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, ya bahasa kasarnya ngomong, banyak ngelantur ngomong alur ngidul ngitan ngulon, yang tidak dikontrol, yang tidak dibimbing dengan ilmu, ya, maka karena sebab bicara kita ngelantur, nggak dibimbing dengan ilmu, kathura khata'uhu, membuat kita ini akan banyak salah atau dosanya. Terus waman kathura khata'uhu, terus kalau orang sudah banyak kesalahannya, sementara mungkin dia enggan tidak mau bertobat, ya maka itu menjadikan sebab seseorang kebaikan manusia ini masuk neraka gara-gara tidak mampu menjaga lisan. Ya, oleh karena itu bos sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, disebut atau dikatakan oleh seorang ulama, beliau mengatakan dawim ala sima'il mawaid. Hendaklah kalian itu senantiasa istiqomah terus menerus, tidak merasa bosan, ya. Untuk apa? Ala sima'il mawaidi, dari mendengarkan mawaid. Mawaid itu nasihat-nasihat. Meskipun nasihat itu yang menyampaikan, yang mengucapkan secara umur jauh daripada umur kita,
atau strata sosial kita tidak sebagaimana strata sosial kita, mungkin ya lebih lebih baik daripada kita. Tapi siapapun yang mereka itu telah memberikan suatu nasihat, maka nasihat itu akan bermanfaat. Maka dawim awal ala sima'il mawa'id, hendaklah kalian itu senantiasa mau mendengarkan petuah-petuah nasihat-nasihat. Kenapa? Karena idza ghabal qalbu anil mawa'id amma. Karena hati itu kalau sudah hilang atau sudah lama nggak mendapatkan siraman rohani, hati ini tidak mendapatkan siraman rohani. Kalau fisik kan siramannya apa Pak? Makan, minum, istirahat yang cukup, ya insya Allah sehat. Tapi urusan hati itu bukan cukup hanya dikasih makan dan minum yang sehat, tapi sehatnya hati itu karena nasihat. Maka hati yang kehilangan nasihat atau tidak mendapatkan nasihat, maka hati itu akan menjadi ama. Apa Pak ama? Buta, ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bagi sekalian, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita mau duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan mungkin nasihat. Dan sebenarnya saya bicara ini bukan nasihati ke Bapak Ibu, tapi fokus menasihati pada diri saya sendiri. Semoga dengan apa yang kita kaji itu nanti semuanya kita mendapatkan barokah ilmu yang kita dengarkan. Allahumma amin. Kemudian Bapak sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bersyukur. Ya. Kenapa? Karena kampung kita atau tempat ini, di tengah-tengah kampung kita berdiri namanya masjid. Ini sesuatu yang juga jangan sampai ini terlepas dari rasa bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika suatu kampung, tempat, kok di situ ada masjid, insya Allah disitulah menjadikan asbabul hidayah, menjadi sebab-sebab datangnya adanya hidayah. Asal Bapak sekalian masjid itu difungsikan sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah. Seperti apa? Ya seperti kegiatan malam hari ini bagian bagaimana masjid yang berdiri, ya yang sudah Bapak Ibu saya yakin semuanya terlibat mewakafkan gitu Pak. Nah, kita nggak tahu saya yang kita wakafkan berupa apa di sini. Kita kepingin apa yang kita wakafkan di sini kan jadi jariah, iman-iman. Kita sudah membangun masjid sedemikian, alhamdulillah megahnya. Tapi masjid ini laksana seperti museum. Apa maksudnya museum? Artinya hanya dilihat dari kemegahan, sementara di dalamnya syarat tidak ada apa tadi, jalan-jalan ataupun hal yang menjadikan jamaah itu mendapatkan hidayah. Ya, mungkin ke masjid hanya untuk jalan-jalan, hanya sebatas selfie umpamanya. Tapi masjid itu kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Jadi dibangun masjid ini agar nama Allah itu diagungkan. Masyarakat ini mengagungkan Allah. Karena yang menjadikan sumber kerusakan manusia itu kan karena manusia itu kan tidak mengagungkan Allah. Maka jenengan kalau sholat kan yang dibaca apa Pak? Pertama takbiratul ihram. Cukup sebenarnya dari kalimat takbiratul ihram ini sebenarnya loh Pak ini. Kalau kita mau belajar hakikat daripada jenengan Allahu Akbar, itu rahasianya sangat besar sekali. Di antaranya apa? Satu, orang itu ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, terus tangannya itu diangkat. Berarti pelajaran yang pertama ada penyerahan total. Nah ini Pak, itu tuh penyerahan total, menyerahkan total kita kepada Allah, bahwasanya hanya Allah saja yang maha agung, yang maha besar.
dari orang itu mengagungkan nama Allah, Allah yang dimuliakan, yang diagungkan, secara otomatis sifat penghambaan manusia kepada selain Allah akan menjadi hilang. Yang menjadikan sumber kerusakan kan orang itu beribadah atau mengabdi kepada selain Allah, maka sulit untuk sholat. Sholat itu kan mengabdi, merendahkan diri kepada Allah. Maka masjid ini alhamdulillah dibangun dan jamaah luar biasa nih Pak. Ini bagian saya kira kemarin dari evaluasi ya Pak. Evaluasi sebenarnya saya itu ya yang sana bingung, yang sana itu bingung gimana ini ya. Akhirnya ya alasan saya karena sana lebih dulu gitu Pak, saya lebih dulu, lebih lama dan sudah gitu akhirnya yang sana itu yang maghribnya lukiran, jadi bisa alhamdulillah bisa lukiran Rabu. Akhirnya di sini jadi maghrib ya Pak, ya maghrib alhamdulillah. Tujuan maghrib ini ya sama, karena memang sesuatu itu kalau bisa itu ya naik bahasa umum efektif dan efisien. Kok efektif ya, kajian itu kalau pada maghrib lebih efektif. Kenapa? Karena secara umum orang secara umum ya Pak itu lebih siap. Karena namanya maghrib kan nanti kan kita masih menanti isya loh Pak. Ada cek mikir kok cek sholat isya, nggak gitu ya. Terus nek wis bar isya ini udah beda lagi pikirannya. Kira-kira pikiran kita kalau habis isya loh Pak. Umumnya oleh ya aduh siji satu ngantuk, dua terus akeh janjian ngalor itu soalnya maghrib itu waktunya sempit, udah hanya kesana kemari. Yang ketiga udah kesel, capek, ngantuk gitu kan, akhirnya kurang efektif. Tapi nggak apa-apa kalau memang di suatu tempat memang modelnya ba'da isya itu jalan, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang maksimal namanya itu kurang efektif, maka terus dipindah mungkin maghrib. Saya pun juga lebih alhamdulillah karena ada keberkahan Pak, karena al-waktu baina isya'a ini waktun mubarakatun. Jadi waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang barokah. Makanya orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, apalagi dia itu di masjid, itu kata Rasul dikatakan bahwa ariban. Riban itu orang yang berjaga-jaga. Artinya ada keutamaan orang ya duduk di masjid dari maghrib menanti isya itu ada keutamaan sendiri. Ya. Kemudian antara waktu dan isya memang baiknya tidak ada aktivitas tertentu yang lebih didahulukan daripada menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Karena para ulama itu menyampaikan tentang levelnya Bapak, tingkatan menghidupkan malam. Karena kita itu diperintahkan menghidupkan sebagian malam. Jangan seperti kata Rasul kali itu seperti ja'adori. Apa ja'adori? Yaitu khimarun finnar wa jifatun fil lail. Kalau siang itu petole koyo khimar. Apa Pak khimar? Geledek. Wis pokok siang itu petelan. Wis petel. Kan khimar ini kan geledek kayak jalan kecil, tapi dia juga rusak kan ngomot-ngomotan gitu. Khimar finnar, nek awan tuh pedol kaya khimar. Wajibatun filail, tapi nek bengi kaya batang. Batang ini maksudnya apa? Bangket, gedung merem tok gitu loh. Kalau malam kok hanya dipakai untuk merem, nah Imam Ahmad kok meninggalkan sholat witir, orang biasa meninggalkan sholat witir, annahu rajulun su'un turadu sahadatu. Orang yang biasa meninggalkan sholat witir tanpa apa ya, tanpa undur itu adalah rajulun su', laki-laki atau orang yang kurang bagus. Turadu sahadatu yang tertolak persaksiannya. Kenapa? Karena sholat witir, sholat sunnah yang sangat ditekankan,
yang dimana Rasul tidak pernah meninggalkan baik di waktu mukim ataupun safar itu dua, Pak. Jadi Kanjeng Nabi nggak pernah meninggalkan namanya sholat sunnah baik Kanjeng Nabi itu mukimnya apa? Mukim kayak kita nih, mukim ini tinggal di sini. Atau safar itu berarti dia dalam kondisi melakukan apa? Perjalanan kecuali ada dua sholat yang tidak ditinggalkan oleh sholat itu, sholat witir sama sholat qobliyah subuh. Nah, mananya apa? Mananya memang kita harus menghidupkan di antara malam-malam ini dengan sholat zikir dan seterusnya. Lah, para ulama itu menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan menghidupkan malam. Yang paling rendah, tapi meskipun rendah ini penting, itu adalah nggak mampu menghidupkan malam setengah malam ke sana. Saya pun juga nggak mampu atau belum mampu. Itu yang antara maghrib dan isya ini jangan sampai lepas. Tapi saya yakin bapak ibu yang hadir ini kan pun kebanyakan pun kasepuan toh Pak. Pun kasepuan itu saya yakin kesetuan jenengan nggak mungkin jenengan kok sebelum subuh atau minimal subuh kok bangkong kayak cah nom tangini jeng. Saya nggak mungkin. Terus buatan patut nih. Mumpuek kok tangini jam itu setengah 6 itu isi pantas rapatut. Karena apa? Memang Allah bikin jenengan sudah tidak bisa nyaman tidur di waktu sahar. Dibikin jenengan dan bangun di waktu sahar, di waktu sebelum subuh. Untuk apa? Untuk membeningkan hati kita dengan istighfar, dengan doa, dengan sholat. Berarti maksud saya berarti insya Allah jenengan ini akhir malam aja bisa lah. Apalagi akhir malam sama awal malam. Tapi seandainya ada orang belum mampu atau tidak mampu menghidupkan akhir malam, maka yang awal malam antara waktu dan isya itu jangan ditinggalkan. Itu hilang barokah kita ya. Maka kalau bisa maghrib ya ini dihidupkan. Maka nyun sewu, saya nggak tahu jenengan gimana. Jadi artinya kalau kita itu antara waktu dan maghrib itu memang bagusnya, baiknya yang pertama adalah menghidupkan antara waktu dan isya. Teknisnya boleh satu, kita bisa ribat seperti Rasul, duduk zikir, sholat antara waktu maghrib dan isya sampai menanti isya kalau mampu ya. Insya Allah mampu kalau ditaleni. Taleninya apa? Seperti malam ini Bapak Ibu, malam hari ini alhamdulillah Ustaz Kusnandar sudah rawuh, sudah datang untuk malam hari ini kajian. Itu jenengan ditaleni. Ditaleni iki sak durunge metu itu dino Pak. Gol-gol sik ngoten, taleni. Hanya mau nggak mau karena kita ditaleni. Nah, Pak, bisa gitu loh. Nah, itu. Jadi bisa kita itu dipaksa ditaleni dengan sistem apa? Kajian badan apa Pak? Maghrib. Tapi nek pun mapan ku nggak usah ditaleni itu pun nali dewi. Artinya jenengan nggak perlu juga hanya pas ada kajian saja menghidupkan waktu maghrib dan isya. Artinya pas pengajian ya alhamdulillah, tidak pengajian raketan seminggu pisan atau 2 kali atau 3 kali itu itikaf. Saya itu gini Pak, saya itu kalau nggak ngisi nganterin, saya itu di masjid. Saya di masjid sampai isya. Kalau nggak ngisi, terus saya sholat awabin, kadang saya itu 6 rakaat, minimal 2 rakaat sampai 20 rakaat. Sholat awabin banyak bisa sholat awabin itu ya. Ya, jadi gitu. Tapi kalau tidak gimana? Ya berarti boleh nggak apa-apa pulang, tapi diniati pulang. Diniati apa? Menghidupkan atau menjadikan rumah kita menjadi rumah yang barokah. Untuk apa? Tadi jenengan sholat sunnah ba'diyah setelah maghrib itu di rumah. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, nawwiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangilah rumah kalian itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Baik bacaan Al-Quran yang kita baca saat sholat ataupun di luar sholat. Yang penting kalau pulang, kalau bisa itu ke rumah itu kita menghidupkan waktu tadi untuk apa?
sholat ataupun apa tilawatul Quran dulu gitu loh Pak maksudnya. Pun kira-kira nek loro-loro ini merucut pripun Pak? Merucut berarti mungkin jenengan mau nggak mau di akhirnya kan gitu. Itu nih Pak. Nyun saya karena saya itu juga ngeten iki kadang ya mikir Pak. Saya itu umur saya kan hampir 50 tahun, 76 berarti aku ya kudu mikir. Saya 7 kelas 1976 berarti kan saya ketahui Pak. Saya dulu mikir. Mikir apa? Ya mikir namanya sama. Jenengan kula ngeten kan nggak tahu kapan kita mati, ya enggak? Tapi buktinya jenengan lihat di mana-mana kalau ada kematian itu udah antara 50 sampai 60, 70, 80 udah itu aja. Kalaupun ada itu ya sidik kata Rasul pun gitu. Saya beberapa di kampung saya beberapa hari ini banyak orang yang meninggal dunia umurnya itu enggak sampai 60 tahun gitu loh Pak. Nah terus nek jenengan pun saya 60, 70 tahun gimana? Ya jadi kita sidik. Ya dibanding dengan karena itu cuma bonus. Ya. Nah terus kalau gini gimana? Ya sudah ribat itu kok berjaga-jaga. Ya tak melakukan ketaatan dengan harapan semoga akhir hayat kita itu diwafatkan dalam keadaan taat. Ya. Ya. Jadi seperti itu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Pak niki bagi saya tahatus binikmah mawon. Kita bersyukur kalau kajian ini berubah waktu Pak antara maghrib dan isya. Ya, berarti efektif dan efisien. Efisiennya apa ya? Karena kalau maghrib itu zamannya masih banyak. Kalau pada isya ini kadang apa sih Pak? Sidik tahu. Kenapa? Ya tadi sudah saya katakan maghrib itu kita ini lebih bisa mengkondisikan. Karena podo-podo kita nyun sewu. Saya secara pribadi mumpung podo ngomong iki nek iso kan ya nek iso kan akeh sisan to Pak. Gitu loh. Nek dikon kan ngoten. Wis direwangi ngelenke wektu ya ngomong kan ini. Tapi sitik itu kan kurang efektif. Tapi nek kabeh mireng gitu kan lebih dakwahnya lebih baik. Ya, makanya dengan maghrib ini monggo, artinya saya nggak tahu ini sudah berapa kali Pak? Sudah 2 kali atau 3 kali? 2 kali ini gini. 3 kali ya? Oke, 3 kali. Berarti maksudnya kita berharap namanya kita cuma berharap. Kan materi kita kan masalah amar nahi munkar, tapi saya kasih mukadimah dulu. Kita berharap semoga dengan maghrib ini nanti terevaluasi terus semakin juga lebih lebih banyak gitu loh, lebih banyak. Ini sudah banyak Pak, tapi kalau lebih banyak lagi itu lebih bagus. Kenapa kok ngoten? Karena kita itu al-alim wal muta'alim syarikani fil ajri. Yang ngajar atau seorang guru atau ngalim sama yang diajar itu keduanya bersekutu di dalam pahala. Contoh ngeten mawon, kembali ke wakaf. Masjid niki nek ingkang salat gecah gerbong sithik karo wong akeh kira yang wakaf tadi pahalanya banyak yang mana? Kan banyak yang ketika masjid ini yang mengisi itu orang banyak gitu Pak. Eman jenengan di masjid kok genggong museum. Masa museum itu orangnya nggak ada sedikit itu Pak. Karena kita kepengen hidup kita ini yang pendek ini itu barokah. Barokahnya hidup kita itu karena sebab amal, dan yang membuat barokahnya hidup kita karena amalan itu bisa dinikmati bukan hanya diri kita tapi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada satu hadis ingkang terjemahnya teman-teman. Di antara sebagian manusia ada orang yang menjadi pelopor, pencetus, yang menginisiasi, yang memulai ya kebaikan dan menjadi penutup keburukan. Tapi juga ada kata Rasul orang yang mempelopori, mencontohi, mempelopori
keburukan dan menutup pintu kebaikan, menjadi pelopor keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan fatuba, maka sungguh beruntung siapa? Orang yang menjadi pelopor kebaikan dan menjadi penutup keburukan, dan sungguh celaka orang yang mempelopori keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Karena dua-duanya ada konsekuensi namanya jariyah, Pak. Kalau yang satu tadi adalah amal jariyah, amal soleh yang mengalir. Sing nomor loro adalah dosa jariyah. Kira-kira kita kepingin yang amal jariyah nomor dosa jariyah? Kita yang jenengan turunin yang dosa loh. Soalnya apa? Wis turu, ya tadi karena dia itu memperakarsai suatu keburukan, ya keburukan kita itu diikuti oleh orang lain. Kita tidur aja nyadong dosa. Karena adal ala khair kafaili, orang yang menunjuki kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tadi. Kita double gitu loh. Tapi juga sama, orang yang menunjuki keburukan, maka dia akan mendapatkan wisrun dosa karena sebab dia mempelopori keburukan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini sekalian. Maka di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan. Jadi kajian kita Arba'in Nawawi, Pak. Jadi kita alhamdulillah urut sudah sampai, kalau nggak salah sudah hadis yang ke-34. Di malam hari ini kita akan menyampaikan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kan cocok dengan mukadimah yang saya sampaikan. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan supaya kita itu terlibat di dalam hadis ini, itu orang yang suka ajak-ajak dalam kebajikan dan menghalangi jalan-jalan datangnya keburukan. Nah, kenapa? Karena Bapak sekalian, yang pertama, ketika kita ini kalau kita ini berada di posisi ini, maka insya Allah kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis Al-Quran, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, saat itu ayat ini ada tentang sahabat. Kalian sahabat Nabi itu, kalian adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Berarti definisi orang yang sebaik-baik umat punya kriteria ini, Pak. Apa? Orang yang saat hidup dia mau menegakkan amar ma'ruf dan mencegah apa yang mungkar. Karena kita sudah paham Allah itu menciptakan di dunia ini semuanya itu bagian ujian manusia. Allah menciptakan di dunia ini ada kebaikan-kebaikan. Di kebaikan-kebaikan ini kita diperintahkan untuk mengambilnya sebagai ladang amal kita. Dan juga di dunia ini memang ada keburukan-keburukan supaya kita pun mampu menjauhinya dan itu menjadi ladang amal kita. Maka ketika orang itu terlibat di dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kita disebut sebagai bagian orang yang khairu ummah. Loh, kenapa? Karena dengan orang mau melakukan gerakan amar nahi mungkar itu, satu, secara pribadi dia sendiri itu akan menjadikan seorang muslim yang berkualitas. Kan konsekuensinya ajak-ajak itu orang kok ngajak tapi dia sendiri tidak apa? Tidak apa? Ya mengerjakan mengajak diri sendiri. Berarti orang yang terlibat dalam gerakan ajak-ajak itu secara nafsi-nafsi ini menjadikan diri kita punya potensi orang yang lebih baik, berkualitas. Ya, karena nggak mungkin kita itu hanya ngomong sementara kita tidak mau mengerjakan, dan itu dosa. Ya. Yang kedua, apa buah kita itu ajak-ajak? Karena ajak-ajak ini bagian daripada memberkahkan
memberkahkan umur kita, ya, dan juga memperbanyak pahala bagi kita. Kenapa kok memberkahkan umur kita? Karena umur kita ini yang dicari bukan panjangnya tapi keberkahannya. Maksudnya keberkahan itu gimana? Umur kita itu punya dampak nilai positif itu namanya barokah. Berarti arti barokah kan ziyadatul khair fi syai', bertambah-tambahnya kebaikan-kebaikan pada sesuatu. Berarti orang yang amar ma'ruf nahi munkar atau terlibat dalam gerakan amar nahi munkar, berarti dia itu terlibat di dalam bukan terlibat, tapi dia ini menjadi orang yang produktif dan berkualitas. Kenapa? Makanya hadis yang lain ada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian afdhalul a'mal idkharusul qalbil muslim, seutama-utama amal adalah Anda itu membahagiakan orang lain. Berarti kan amal-amal yang punya dampak manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi memperbanyak pahala. Sama seperti sholat. Sholat ini sendirian sama berjamaah kan memang banyak jamaahnya, karena itulah barokahnya jamaah. Wah, nanti kalau ngaji tentang jamaah kayak banget Pak Niku. Pokok ngoten. Ya. Kenapa? Karena kalau orang suka berjamaah berarti berlipat-lipat gitu loh Pak. Nyun sewu Pak, kita jenengan ini kan pun usia tua. Sing enom nggih ampun anu nggih. Maksudnya masa saya ini sudah tua itu berarti kudu cerdas, beramal yang cerdas. Amal cerdas itu apa? Amalan yang mungkin kita di bahasa kita itu efektif dan efisien itu loh. Amalnya kelihatannya remeh, kecil, tapi punya potensi pahala yang sangat besar banyak. Apa? Contohnya jamaah. Bayangkan awet dhewe wis tuwa tapi nggak suka jamaah, kan selak kentekan apa Pak? Kentekan apa? Umur. Gitu maksud saya. Jadi memberkahkan. Yang ketiga, kenapa kita itu perlu memang mengadakan gerakan seperti ini amar nahi munkar? Karena Rasulullah SAW mengatakan laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Kama qala Rasul. Tidak termasuk umatku orang yang tidak punya kepedulian terhadap urusan saudara muslim yang lainnya. Namanya peduli kepada saudara muslim yang itu kan bentuknya macam-macam Pak Mengi. Kalau kita berdeli itu diantaranya peduli terhadap saudara muslim yang mungkin tidak tahu atau belum tahu alias bodoh. Berarti kita harus peduli dengan mereka. Jangan biarkan mereka dalam ketidaktahuan, jangan biarkan mereka dalam keadaan kebodohan. Kan nonton. Maka sedekah yang paling utama terhadap orang yang tidak tahu apa? Anda menunjuki orang yang tidak tahu. Maka orang yang menunjuki orang yang tidak tahu sehingga orang tadi mendapatkan hidayah, masya Allah, pahalanya besar sekali. Apa Pak hadis itu Pak? La ayyahdiya qawlahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh engkau menjadi jalan hidayah satu saja dari saudara muslim Anda itu lebih baik daripada unta merah. Gersita loh Pak. Bukan gara-gara, karena sebab kamu ngajak, terus orang tadi itu mau menerima ajakan kamu sehingga dia menjadi orang yang baik atau dia akhirnya masuk Islam namanya, itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada sesuatu yang sangat mahal. Ya. Jadi contohnya itu memberikan manfaat pada orang lain. Ketika ada orang yang tidak tahu, berarti kita harus menjadi solusi bagi orang yang tidak tahu. Polanya bentuknya apa? Ada dakwah bil jahri, ada dakwah dengan jahar. Jahar nggak Pak? Kayak saya itu kan jahar Pak. Jahar itu terang-terangan, kabeh krungu gitu. Bahkan ditambahi mic namanya jahar.
Tapi ada kondisi kita itu tidak bisa dengan jahar. Mungkin kita masih lemah, mungkin kita masih di sini ini minoritas. Berarti harus apa? Bisiri, door to door, dan rumah ke rumah. Berarti kita harus mengadakan suatu gerakan amar ma'ruf munkar dengan adanya tabligh. Seperti kan namanya tabligh ya Pak, kajian. Ya, tak ada kajian umum, ya kan? Ya, dan seterusnya. Dan ini juga efektif sekali. Kenapa? Ngeten yen saya Pak. Awake dhewe iki umpamane ngeten kula praktek sithik-sithik nggih. Awake dhewe nek salat umpamane kancane gercah loro, cah loro nggih Pak. Karo koncone sing yang salat dengan kita orang 50 itu kira-kira jenengan itu lebih semangat koncone gercah loro apa wong 50. Ngoten ta Pak? Jadi memberikan motivasi karena mata kita juga melihat itu loh. Sekarang mboten salat, sekarang pengajian. Pengajian iki ger kula karo wong 5, karo wong sak ngeten iki kira-kira jenengan lebih semangat nek yang hadir itu wong 5 apa orang banyak. Karena semangat orang banyak itu nanti akan menguatkan orang yang lemah. Jadi keberadaan kita itu menguatkan saudara kita, mbok menawa ada saudara kita itu masih lemah iman kita. Lemah imannya masih lemah, dia butuh ada yang menopang. Apa? Ya ini dengan koncone akeh, gitu. Itu menjadikan mereka pun, koncone berarti akeh toh kan itu. Ini koncone sithik, daerah masih labil, bener atau melayu kan itu. Karena koncone ngresik ngelik. Artinya dakwah dengan jahar itu manfaatnya juga besar. Bahkan harus dijaharkan, kalaupun ngeten ini dijaharkan. Jangan ngelik-ngelik, serangan ngelik lagi dijaharkan di mana ada, dijaharkan. Kenapa? Karena ketika dakwah itu kita jaharkan, potensi orang itu mendapatkan manfaat juga lebih banyak. Maka Bapak sekalian, dalam hadis yang ke-34 ini Rasulullah SAW mengatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah SAW qol yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Hadis ini pun populer nih Pak, sering kita mendengar ini Pak. Jadi Kanjeng Nabi niku ngendikaaken tentang pentingnya amar nahi munkar dalam hadisnya, yaitu apa? Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran atau siapa yang melihat sesuatu penyimpangan-penyimpangan, ya maka penyimpangan itu jangan dibiarkan, karena namanya penyimpangan itu ibarat kayak racun gitu loh Pak, penyakit lah, penyakit itu gampang menular ya Pak, penyakit itu gampang menular, penyakit itu gampang menular. Maka sebelum menular daful mafasid ditolak dulu, dihalangi. Ojo ngasih kabeh ketularan. Waduh nek ketularan kabeh kujur ini. Nah sebelum kabeh ketularan harus ada di antara kita menjadi bagian apa? Falyughayyirhu. Kamu libatkan diri kamu itu untuk merubah kemungkaran tadi lebih baik. Berarti nek diecer-ecer dari kebodohan kepada kepengetahuan, dari kemiskinan dari kecukupan, ngerti ya? Kan gitu ya? Bla 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 gitu. Artinya harus berubah lebih baik. Kenapa? Karena memang perintah Rasul sendiri jangan semakin ke sana tidak baik. Ya, Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini keadaan dia hari ini itu lebih baik daripada kemarin, dia berarti orang yang beruntung. Kenapa dia lebih baik? Ya tadi mungkin bertambahnya ilmu gitu loh Pak. Dengan bertambahnya ilmu dia lebih baik daripada kemarin.
Karena dengan ilmu itu muncul keyakinan, dengan ilmu itu akan muncul amal, dengan ilmu itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan. Maka di situ siapa hari ini lebih baik daripada kemarin berarti dia orang beruntung. Yang kedua, wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini keadaannya sama dengan kemarin berarti stagnan, nggak ada perubahan, podo ya pancet. Berarti wong ini nek urip itu ora duwe progres ya, Pak. Nggak punya apa namanya goyah tujuan. Jadi nggak merencanakan. Wong sing udah merencanakan aja kadang gagal, apa meneh orang yang tidak Pak merencanakan. Maka ada rencana jangka pendek. Aku sumben umur gini kan progresnya itu cetong. Jadi roadmap-nya cetong, romo gitu. Engko nek enak roadmap kan mboten nek minggu ben bali kan ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangan apa panjang. Dan itu diajarkan Allah. Wa tandur maqad damat ligot. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Terus wa tandur maqad damat ligot. Perhatikan bekal apa yang harus Anda persiapkan untuk hari esok. Berarti kan harus ada rencana. Karena kita itu namanya kita ini kan tidak akan mengalami perubahan-perubahan sebagaimana Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan ya benar Adam innaka anta ayyam, wahai anak Adam, wahai manusia, sebenarnya kalian itu sebenarnya hanya kumpulan waktu-waktu hari-hari. Kulamada babadua, ketika hari itu telah pergi, hari itu telah meninggalkan Anda, maka babadua berarti jatuh umurmu itu juga pergi berkurang. Ya, gitu Pak. Nggih jenengan ibu-ibu masya Allah nek jenenge si enom kan kayak kembang apa sih? Kembang apa? Terus taman. Kembang terkah gitu loh Pak. Ngoten. Nek suwe-suwe kembangnya layu. Jangan kamu mikirkan ngene terus, rene kuwi nek surga sumben. Nek dunya itu lama-kelamaan Anda akan layu. Nek wis layu, napa? Ya mati. Bisa asik itu sama. Ayatnya udah ada itu. Al-Quran hendak akafnya seperti atau tanaman padi, ya gitu. Jadi kulama dababaduha ketika waktu itu telah meninggalkan Anda berarti jatah umurmu juga berkurang. Terus pertanyaannya nanti berkurang bertambah pergi kan ada finishnya. Kan kita itu bukan pitik, bukan kambing. Antum mati itu bukan menyudahi segala urusan, tapi kematian sebuah jalan pintu di mana manusia itu akan mendapatkan sebenarnya apa yang telah diupayakan dulu di dunia, prestasi gitu loh Pak. Makanya gendone kanjeng Nabi apa itu di doa khatam Quran itu kan waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lil mursal. Jadikanlah kehidupan itu punya nilai kebajikan dan jadilah kematianku nanti menjadi apa? Istirahat dari setiap apa keburukan. Ngoten ya Pak. Jadi ngoten terus siapa yang nanti lebih buruk daripada kemarin berarti dia adalah orang yang nanti. Maka ini kita harus menjadi bagian daripada amar nahi munkar. Bentuknya ya seperti ini dulu ya. Insyaallah kelanjutan hadisnya ya masih ada sini ya Pak, belum selesai. Itu dari kakean mukadimah. Insya Allah besok selesai karena yang dimaksud biadi itu gimana itu kan nanti kita terangkan. Jadi intinya saya memberikan motivasi kepada sendiri. Ayo mumpung kita ini masih diberi nikmat hidup, kesempatan dan tempat yang luar biasa seperti ini kita maksimalkan potensi-potensinya ada supaya apa? Supaya kita sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semuanya sehat walafiat dan diberikan rezeki akhir hayat kita yaitu husnul khotimah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.